Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, insya Allah kita semua pada pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, karena kondisi dan situasi yang belum kondusif dan juga belum baik, maka pembelajaran hari ini kita laksanakan secara online atau daring. Maka dari itu, Ibu berpesan supaya teman-teman tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan. Gimana? Masih semangat belajar darinya? Alhamdulillah, insya Allah ketika kita semangat dan juga ikhlas mengikuti pembelajaran daring, kita dapat mengambil manfaat dan juga hikmahnya pada setiap akhir pembelajaran yang kita ikuti. Oke, untuk pengisian presensi silakan teman-teman dapat menuliskan nama dan nomor absennya di grup WhatsApp ya. Bagus. Nah, untuk pengenalan materi, Ibu pengen tanya dan minta pendapat ke teman-teman semua. Menurut teman-teman, apa sih perbedaan agama Islam dan juga agama lain? Baik, salah satunya yaitu dalam Islam diperintahkan untuk perempuan memakai jilbab, sedangkan di dalam agama lain tidak diperintahkan demikian. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna aurat, makna jilbab, dan juga makna busana muslim. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan juga Quran Surah An-Nur ayat 31. Selanjutnya yang nomor 3, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31. Baik teman-teman, sebelum kita membahas ke materi, silahkan teman-teman cari posisi duduk yang paling nyaman dulu. Silahkan boleh siapkan minum, boleh sarapan terlebih dahulu supaya nanti ketika kita menyimak pembelajaran bisa fokus dan konsentrasi. Oke, kita akan membahas bab 2 mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Silakan sembari mendengarkan penjelasan dari Ibu, teman-teman bisa dibuka buku paketnya halaman 29. Oke, dalam pembelajaran hari ini akan ada 4 subbab yang Ibu terangkan. Yang pertama, makna aurat. Yang kedua, makna jilbab dan busana muslim. Kemudian yang ketiga, kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dan yang terakhir, kandungan Quran Surah An-Nur ayat 31. Nah, yang pertama yaitu makna aurat. Secara bahasa, aurat ini dipahami sebagai hal buruk, sebagai aib, dan juga sebagai rasa malu. Nah, pada umumnya aurat ini juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak enak dipandang. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwasanya aurat merupakan batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, sampai sini paham tentang makna aurat? Oke, selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua yaitu makna jilbab dan juga busana muslim. Jilbab secara etimologis diartikan sebagai sebuah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali muka dan juga telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab itu juga dikenal dengan istilah himar. Kemudian di Indonesia sendiri ada beberapa istilah lain yang serupa atau mirip dengan jilbab, yaitu hijab, kerudung, dan lain sebagainya. Oke, setelah memahami tentang makna jilbab, selanjutnya yaitu memahami makna busana muslim. Jadi sebelumnya kita akan memahami dulu tentang apa sih makna busana. Busana itu dapat diartikan pula sebagai pakaian.
Nah, pakaian itu adalah sebuah barang yang dipakai seperti baju, celana, rok, dan lain sebagainya. Nah, kalau busana muslimah itu merupakan sebuah pakaian longgar yang dipakai wanita beragama Islam yang menutupi seluruh auratnya sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau fungsi dari memakai pakaian longgar berbusana muslimah ini yaitu supaya memberikan kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat di sekitarnya. Oke, selanjutnya yaitu perintah mengenakan jilbab pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada istri-istrinya yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Sebelum kita membahas tentang isi kandungannya, mari kita simak bersama-sama bacaan ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Oke, baik teman-teman, setelah kita membahas ayat yang barusan kita dengar, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungannya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istrinya dan juga wanita mukmin termasuk anak-anaknya untuk mengenakan jilbab, memanjangkan jilbabnya supaya dapat dikenali dan membedakan dirinya dengan wanita yang bukan muslim. Hikmah dari mengenakan jilbab yaitu supaya ia tidak diganggu. Karena dengan mengenakan jilbab, maka orang lain akan mengetahui bahwa perempuan tersebut merupakan perempuan muslim yang baik. Oke, selain itu, mengenakan jilbab pada masa itu juga sebagai pembeda bahwasannya pada masa itu antara istri Nabi dan juga para budak tidak memiliki perbedaan yang menonjol. Maka dengan pengenaan jilbab ini menjadi diketahui bahwasannya yang mana istri Rasulullah, istri Nabi, dan juga mana para budak. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu kandungan Quran Surah An-Nur ayat 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya seseorang diperintahkan untuk menjaga kehormatannya dengan cara menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan juga menjaga auratnya. Jadi yang pertama itu menjaga pandangannya, yaitu pandangan di sini dipahami sebagai sebuah panah setan, panah jahat, panah yang tidak baik yang dapat merusak kedua belah pihak sekaligus, antara si pemanah dan juga yang terkena panah. Karena itu Allah sangat membenci seseorang yang berbuat zina, karena dapat merugikan berbagai belah pihak, dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang menjaga kemaluan. Orang yang menjaga kemaluannya pasti juga menjaga pandangannya. Mengapa demikian? Karena seseorang yang tidak menjaga pandangannya, maka ia akan lalai dengan menjaga kemaluannya. Orang yang menjaga kemaluannya dipastikan merupakan usaha atau bentuk dari menjaga kehormatannya. Kemudian selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai kandungan Quran Surah An-Nur ayat 31 yaitu menjaga auratnya. Para wanita muslim diperintahkan untuk menutupi auratnya, memanjangkan kerudungnya, jilbabnya sampai di bawah dada, dan hanya boleh menampakkan kepada mahramnya saja atau orang lain yang diterangkan siapa saja yang boleh, yaitu seperti suami, mertua, anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian hamba sahaya, dan juga pelayan tua yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Oke teman-teman, sampai sini dapat dipahami ya pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dapat memahaminya. Nah, memasuki akhir pembelajaran, Ibu pengen menyampaikan 2 tugas sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, silakan teman-teman bisa dibuka buku halaman 31, kemudian dikerjakan soal evaluasi, dapat ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di grup. Untuk pertemuan selanjutnya, karena kita pada hari ini sudah selesai membahas dan menelaah materi, silakan teman-teman membuat peta konsep tentang materi hari ini dan dipresentasikan minggu depan secara bergantian. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut dapat diteruskan di grup. Untuk pertanyaannya dapat dituliskan, dapat ditanggapi oleh siswa lain, dan juga kita berdiskusi lebih lanjut di grup ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, karena kita sudah mencapai pada akhir pembelajaran. Teman-teman, setelah kita menyimak pembelajaran hari ini, Ibu harap semoga teman-teman menjadi lebih paham tentang bagaimana sih Allah begitu kuat menjaga martabat seorang wanita, begitu memperhatikan bagaimana kenyamanan dan kehormatan seorang wanita. Semoga kita semua selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menutupi aurat kita setelah kita memahami bagaimana aurat yang lebih detail. Oke teman-teman, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.